باسر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وآتئوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وآتئوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وآتئوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang berbahagia, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bersama-sama bisa melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jum'ah bersama. Oleh karena itu, karunia yang diberikan kita yang berupa kesehatan dan kesempatan
mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kedua kalinya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa negara kita telah menyelesaikan perbuatan yang sangat besar, yakni pemilihan umum berjalan dengan sukses. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, mari kita bersama-sama berikhtiar untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita berupaya dengan sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, masih hangat rasanya Isra Mi'raj yang telah diperingati oleh umat Islam seluruh dunia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana sekelilingnya telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linuriyahu min ayatina, agar mereka mengetahui ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, berbicara mengenai Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita buka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 4. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman di dalam hal yang gaib dan melaksanakan salat dan memberikan hartanya, sebagian hartanya kepada orang-orang miskin. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk di akal kita kalau kita belum mempercayai hal yang gaib, hal yang tidak bisa dilihat panca indera kita. Selama kita belum mengimani dari hal-hal yang gaib, tidak mungkin kita akan mempercayai Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab perjalanan Isra dan Mi'raj adalah satu hal yang di luar nalar, bahwa manusia tidak akan masuk apabila dicerna pakai akal. Hal ini bisa dicerna dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dapat kita bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini jaraknya 1.500 kilometer. Kalau orang Arab berjalan pakai unta, sebulan baru sampai di Masjidil Aqsa. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan sampai ke Sidratul Muntaha. Ini hanya sepertiga malam. Oleh karena itu, tanpa keimanan kita tidak mungkin akan mempercayai hal tersebut, sebab itu merupakan hal yang gaib bagi manusia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, belum lagi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, jaraknya manusia mungkin tidak akan bisa menghitung jauhnya. Namun ini ditempuh oleh Rasulullah sepertiga malam. Sehingga pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kembali ke dunia, dia bercerita kepada sahabat-sahabatnya dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tengah berkumpul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa baru saja saya melaksanakan Isra dan Mi'raj. Kemudian bagaimana tanggapan para sahabat? Para sahabat jarang sekali yang mempercayai akan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab tidak mungkin, menurut akal tidak bisa dijangkau. Di dalam keramaian tersebut maka berdirilah seorang sahabat Rasulullah, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berdiri, wahai Rasulullah, apapun yang Rasulullah sampaikan pada saat ini, saya mempercayai, saya mengimani bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dipanggil oleh Allah menghadap beliau. Hanya Abu Bakar yang pertama kali mempercayai akan kejadian Isra dan Mi'raj. Maka sejak itu sahabat Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq, orang yang dapat dipercaya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mau mendapatkan nikmat itu pasti akan mendapat cobaan. Begitu juga Rasulullah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sebelum melaksanakan Isra dan Mi'raj, kejadian yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa cobaan ini sangat luar biasa. Pada saat itu, pada Hijriah yang ke-7, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir Quraisy, beliau menghentikan dan tidak mempunyai hubungan lagi kepada Rasulullah, tidak mengakui akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai orang kafir Quraisy membuat perjanjian yang digantungkan di tembok Ka'bah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai daya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpindah tempat. Maka berpindahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ke sebuah curah yang bernama Si'ib. Ini adalah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, memaksa dirinya untuk hidup terpencil. Maka hiduplah Rasulullah dengan para sahabat. Dia hidup di sana terlunta-lunta. Tidak ada makanan karena makanan itu disetop oleh orang kafir Quraisy. Kehidupan ini dijalani Rasulullah sampai 3 tahun. Kesusahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh luar biasa. Setelah 3 tahun, maka orang Quraisy itu sepakat untuk merobek perjanjian tersebut, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Makkah. Di saat Rasulullah kembali ke Makkah, ujian itu bukan selesai, malah bertambah parah. Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, beliau meninggal dunia. Dia adalah seorang paman yang sangat membantu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia sangat menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terhadap orang-orang kafir yang mau menyakitinya. Berjalan 1 bulan, beliau juga ditinggal istrinya Sayyidatina Khadijah. Susahnya belum habis, dia kedatangan lagi istrinya meninggal. Maka hal itu sungguh kepedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh di luar dugaan. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala sangat kasihan terhadap kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faja'at diyaqatul Isra wal Mi'raj min ba'di dzalika nikrima minallahi wa tamhidahu li'azizi wa qithar. Maka dipanggillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Isra dan Mi'raj, sekaligus untuk mengobati akan kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus untuk meneguhkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kisah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan sedikit kisah ini bisa membawa manfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita 5 waktu. Mari kita perbaiki dalam hal segalanya, baik itu rukun perbuatan, rukun ucapan dan sebagainya. Mari kita perbaiki dengan sebaik-baiknya agar ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wanfa'ana wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar. Sallama tasliman katsira. Wa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun. Ittaqullah
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واجتنبوا عن السيئات والله جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن بقية رسول الله أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع أن الولاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا